Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Pamekasan, Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali kajian tafsir pada siang hari ini dengan bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita untuk bisa menghadiri Masjid Ar-Rasyid ini guna menunaikan kewajiban kita sholat duhur berjamaah dan kewajiban kita untuk terus belajar. Lebih-lebih kita mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah, mendapatkan barokah dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada siang ini adalah melanjutkan tema pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang etika bermasyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa manusia itu sebagai makhluk pribadi, individu, tapi juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Sehebat apapun manusia itu, dia tidak bisa hidup sendirian. Dia pasti membutuhkan orang lain. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpangkat, rakyat jelata. Semua itu kata Allah, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian di antara mereka saling mengisi. Yang kaya butuh yang miskin juga butuh yang kaya, yang berpangkat butuh rakyat, rakyat pun butuh pejabat. Semuanya saling membutuhkan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita tinggalkan? Pada kesempatan yang sangat baik ini, Al-Fakir ingin menyampaikan 2 ayat, insya Allah cukup, tidak terlalu lama. Yang pertama, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 183. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, wa la tabkhasu, janganlah kamu merugikan, janganlah kalian merugikan an-nasa kepada manusia, asya'ahum, hak-haknya. Allah menuntun kita, janganlah kamu merugikan manusia dengan cara mengurangi hak-haknya. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam ayat ini ada 2 larangan Allah yang kalau kita kaitkan dengan kehidupan bermasyarakat,
Yang pertama, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia yang lain. Nah, dalam hidup bermasyarakat, Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Masing-masing kita punya hak, tapi juga sekaligus ada kewajiban. Pada ayat ini, penekanan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memenuhi hak orang lain. Artinya ada kewajiban kita untuk memenuhi hak orang lain. Yang ditekankan adalah kewajiban penuhi, bukan hak diminta. Allah menekankan, ayo tunaikan kewajibanmu dengan cara memenuhi hak orang lain. Bukan dituntun, ayo rebut, cari, tuntut hakmu, tidak. Justru sebaliknya, Allah memerintahkan kita jangan sampai kita mengurangi hak-hak orang lain. Apa hak orang lain? Banyak. Di antara yang paling sering terjadi di tengah-tengah kita adalah hak bertetangga. Allah Subhanahu Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu firman sabdanya, hadisnya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Ini kehidupan sehari-hari kita. Muliakan tetangganya. Apa di antara muliakan tetangga? Yang pertama, ayo berbuat baik kepada tetangga. Dalam hal yang paling kecil. Contoh soal, Nabi mengajarkan kita, kalau kamu memasak yang kemungkinan harumnya sampai ke tetanggamu, maka perbanyaklah kuahnya. Artinya Nabi mengajarkan ayo berbagi. Jadi sebelum memberikan pada orang lain yang jauh dari rumah kita, tetangga dulu diperhatikan. Jadi kewajiban kita untuk memenuhi hak tetangga dengan cara berbagi. Hal sederhana. Atau jangan menyakiti. Jadi hak kita dibatasi dengan hak tetangga kita. Kita punya hak, tapi tetangga kita juga punya hak. Sehingga hak kita itu sungguhnya dibatasi oleh tetangga kita. Hak tetangga kita dibatasi oleh hak kita. Contoh yang mungkin terjadi di antara kita bertetangga, semisal ada orang yang mungkin diri kita senang setel musik keras. Musiknya keras. Kalau pelan tidak senang dia. Sebenarnya tetangga itu juga punya hak. Dia punya hak untuk rumahnya tenang, dia bisa tidur nyaman. Artinya jangan sampai kemudian hak tetangga agar bisa tidur dengan nyaman itu terganggu dengan musik keras yang kita sukai. Hak kita untuk putar musik yang keras, tapi hak kita itu dibatasi dengan hak tetangga agar ia bisa tidur dengan nyaman. Bahkan dalam hal yang beribadah saja, ibadah, Nabi mengajarkan hargai hak orang lain. Jadi membaca Al-Quran itu baik kan, Pak? Baik, Bu. Baca Al-Quran. Nggak ada yang menolak, baca Al-Quran baik. Tapi ketika waktu membaca Al-Quran dengan keras yang bisa mengganggu tidurnya orang, justru malah menjadi jelek. Di situ ada hak orang lain. Jadi kalau malam-malam itu kita boleh baca Al-Quran tapi pelan. Jangan sampai bacaan kita justru mengganggu orang yang lagi tidur. Ada hak orang lain. Bukan pahala yang kita dapatkan ketika justru kita melanggar hak orang lain. Kecuali masih sore, itu mungkin tidak mengganggu.
Itu hak-hak dalam kehidupan sehari-hari yang mestinya kita perhatikan betul. Jadi kalau ingin hidup tenang, nyaman, di antara kita saling memperhatikan haknya orang lain. Jangan memperhatikan haknya diri sendiri. Cek balik kan, cek balik. Mana balik atau karmonolog. Atau terus. Haknya orang lain diperhatikan. Makanya Allah dalam ayat ini Asy-Syu'ara 183 justru menekankan wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian merugikan manusia yang lain dengan cara mengurangi hak-haknya. Dia ingin tidur nyaman, sementara kita punya hak untuk baca Al-Qur'an. Kalau malam waktunya tidur, ayo perkecil suara kita. Perkecil suara kita. Jangan sampai kita merasa sudah beribadah pada Allah, tapi justru bukan pahala, malah mendapatkan dosa. Capek-capek dapat dosa. Kemudian yang kedua dalam ayat ini wala ta'sau fil ardi mufsidin. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Arahnya kemana? Pertama yang bentuknya alam. Alam. Jangan mengira bahwa alam ini adalah hanya kita, hanya diri ini, hanya individu ini yang membutuhkan. Alam ini oleh Allah diciptakan untuk kita semua. Maka disebut oleh Allah kita ini sebagai khalifatullah fil ardi. Kita disebut Allah sebagai khalifatullah fil ardi. Kita dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat itu dengan satu sebutan wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dibanggakan. Apa tugas khalifah? Yang pertama istikhlaf. Istikhlaf itu bagaimana mengelola satu wilayah itu menjadi tetap bersatu padu. Nah, kalau kita Indonesia, maka ada jargon NKRI harga mati gitu ya. NKRI harga mati. Kalau negara ini cerai-berai, maka beribadah nggak nyaman. Apalagi di antara suku-suku itu saling bertengkar. Kita bisa ibadah itu karena negara aman. Itu istikhlaf namanya, istikhlaf. Yang kedua isti'mar. Isti'mar itu artinya memakmurkan. Kewajiban kita manusia memakmurkan alam ini. Bukan hanya untuk diri ini saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Anak-anak kita. Anak-anak kita. Kewajiban kita. Sehingga tidak boleh kita egois. Wah, ini kan punya saya, ini hak saya. Jadi kewajiban kita untuk merawat alam ini karena tidak hanya kita butuhkan saat diri kita hidup, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Itu kewajiban khalifatullah fil ard. Yang kedua tentu berkaitan dengan hubungan sesama. Hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Sehingga kemarin sempat saya sampaikan bahwa Allah mengajarkan kepada kita, meskipun kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, pada kajian sebelumnya, itu sungguhnya Allah mengajarkan, ayo ta'aruf di antara kalian, saling kenal mengenal, yang kemudian akan melahirkan tafahum, saling memahami, akan melahirkan tarahum, saling menyayangi, akan melahirkan takaful, saling bau-membau untuk memenuhi kebutuhan saudara kita. Itu kalau sudah begitu luar biasa. Jadi itu kewajiban kita sebagai khalifatullah fil ard. Oleh karena itu di antara yang dilarang oleh Allah dalam banyak ayat ini, bukan cuma ayat ini, wala ta'sau fil ardi
mufsidin, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah menekankan kembali misalkan dalam ayat lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan lautan sebagai akibat dari ulah tangan manusia. Jangan-jangan kita bagian dari orang yang telah merusak bumi ini. Allah kecam itu. Allah kecam. Kadang kita baca ayat begini, yang kita ingat orang lain. Jangan-jangan kita itu. Orang lain mungkin kita bisa menilainya, oh dia. Tapi jangan-jangan kita nggak bisa muhasabah. Kita nggak bisa introspeksi. Kita nggak bisa menghitung diri. Jangan-jangan kita termasuk di antara orang yang merusak bumi ini. Wal'iyadu billah. Itu satu. Ya. Jadi yang kedua yang ingin sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Al-Hujurat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Panjang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Saya potong aja di sini, nanti lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ay yakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu khairan, adalah lebih baik, minhum, dari mereka yang mengolok-olok. Jadi ayat ini dalam tafsir lain disebutkan turun berkaitan dengan satu kelompok ya dari Bani Tamim yang menghina para fuqara, terutama dari kalangan sahabat muhajirin. Ya. Jadi muhajirin itu orang yang ikut Rasul, dia saja tinggal di Mekah, ikut Rasul hijrah ke Madinah. Tentunya dia tidak punya rumah, tidak ada sanak saudara, tidak ada lahan pertanian. Itu hidupnya fakir, telunta-lunta. Itu dihina oleh satu kelompok dari Banu Tamim karena kefakirannya. Sehingga Allah kemudian menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari orang-orang yang mengolok-olok. Jadi yaskhar ini dalam tafsirnya itu al-izdira wal ihtikar. Al-izdira wal ihtikar. Mana yaskhar mengolok itu al-izdira. Izdira ini maknanya menghina. Ihtikar merendahkan. Merendahkan. Jadi orang yang berani menghina dan merendahkan lain ini sungguhnya pada diri orang itu ada yang disebut dengan kiber. Sifat sombong. Sifat sombong. Sifat sombong itu kata Rasulullah, yang pertama batarun nas. Dia menghina orang lain. Orang yang bisa menghina orang lain, dia merasa bahwa dirinya lebih mulia dibandingkan dengan yang dihina itu. Sombong. Jadi al-kibru itu ya menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Jadi jangan sampai kita kemudian menghina orang lain.
Karena pada saat yang sama kita merasa orang hebat. Sementara kita sering berujar ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu artinya Bapak? Yang kita sering baca, Alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah. Alnya itu kemarin kita bahas pada awal-awal kita kajian ini, al-lil istighraq, istighraqu jami'i ajnasil hamdi. Al pada kata alhamdu itu al-lil istighraq, artinya menghabiskan segala jenis pujian, wa subutu halillah, dan menetapkan pujian itu hanya milik Allah. Ketika kita sering melafalkan alhamdulillah, maka pada saat yang sama seharusnya tidak ada lagi perasaan diri ini hebat, diri ini ada keagungan, diri ini ada kemuliaan. Kan kenapa? Karena semua keagungan, kehebatan, kemuliaan itu hanya milik Allah. Kalau sudah ada orang yang berani menghina orang lain, dalam dirinya pasti itu ada perasaan sombong. Nah, apalagi hal-hal yang sesungguhnya orang itu sungguhnya ingin sama. Nggak ada orang yang ingin fakir, itu nggak ada. Kan tak ada lagi. Setro miskin kan tak ada. Keng beri cukan troya aku miskin untuk pak pada pendataan lagi. Raskin, nuan kita pendataan raskin tak ada yang miskin. Tinggi data pada pentuan, paham? Bes kalau miskin gue lagi. Kan bunyi kat dintang ni, cow rasa. Tak ada kat dintang. ada fitin aja. Jadi dalam hal ekonomi tidak ada orang yang tidak ingin kaya, semua ingin kaya. Cuma tidak semua orang itu diberikan anugerah cukup oleh Allah. Kan ini. Artinya dipanjenengan mas ngina kana kun kana orang miskin, kan itu sesungguhnya kan ngina Allah. Kan ngina Allah. Jadi yang saya terjadi rezeki kan itu ar-razzaq kan itu Allah kan ini. Ar-razzaq, zat yang maha memberi rezeki kan itu Allah. Ini panjenengan ngina orang kana miskin, berarti kan ngina Allah kan. Ngina Allah. Seakan-akan Allah tak peduli dengan orang kan itu. Wal'iyadzubillah. Jadi boleh jadi mungkin orang yang kita hina di dunia mungkin dia miskin apa ya, karena memang miskin kan itu lakar apes, ongku apes. Berbeda pertemuan keluarga orang miskin, ibu dibudin loh, yang saya, besar pun, jok pun. Kalau yang kaya, ngira jatuh, padahal. Karena boleh jadi justru itu yang nanti akan menempati tempat paling terhormat di surganya Allah. Kan boleh jadi. Si kaya oleh tak tepat lagi. Sanjung, pas tiba-tiba PK masuk KPK. Kan berdin. Orang tersanjung karena kekayaannya, enggak seberapa lama ditangkap. Kadunglah nyanjung ternyata ketika dinten. Wal'iyadzubillah. Ini. Jadi yuk nah boleh sebab nuzulnya kata kun urusan dunia. Sampai kita kata menghina orang lain. Pas berikutnya wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun, dan tidak boleh perempuan menghina, merendahkan perempuan yang lain. Asa ayyakun, boleh jadi mereka yang dihina itu khairan, lebih baik minhunna, dari perempuan yang menghina. Khusus kan itu. Perempuan itu Bapak Ibu rahimakumullah sesungguhnya sudah masuk pada cakupan keumuman lafaz kaumun. Kaum itu atau bisa reng laki, bisa reng bini.
Cuma Allah menekankan lagi pada lanjutan ayat ini, wala nisaun min nisa'in. Kenapa ada penekanan begini? Karena ternyata yang paling gampang menghina, merendahkan orang lain itu di kalangan perempuan. Ada ibu-ibu ya, kan saya sering sampaikan ya, di rumah kan saya ada mengasuh. Itu kalau ibu-ibu dikasih makanan, nggak langsung dimakan itu. Ya tore deeren, tak langsung deer punten. Ki cair ki. Cair ki eseng etang. Wah, kurang anu ne. Tak langsung deer punten. Waneng laki le deer langsung. Nyaman tak nyaman terserah, penting le deer. Bini ki sare ki sail ki selek ki. Ki cair ki cair. Keng sing bini compok bini kantong itu punten. Cuma Kak Dinta sebab nuzulnya Kak Dinta berkaitan dengan para istri baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab nuzulnya kenapa sampai ada ayat wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Berkaitan dengan istri baginda Nabi, ada yang menyebutkan salah seorang istri baginda Nabi yang bernama Sofia binti Hayy. Kak Dinta Sofia binti Hayy, Sofia. Jadi ummahatul mukminin Sofia. Itu dihina, di antara penghinaannya ya Yahudiyah, binta Yahudiyin. Karena Sofia Kak Dinta asalnya orang Yahudi. Sofia. Hina dengan perkataan perempuan Yahudi, anak putri dari para Yahudi. Padahal sudah masuk Islam dan menjadi istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara riwayat nuzul berkaitan dengan penghinaan seorang para perempuan terhadap Sofia. Sofia Kak Dinta adalah istri Nabi yang disebut-sebut paling cantik. Sofia. Cuma memang asalnya dari kalangan Yahudi. Nah, sehingga Allah menegaskan secara khusus untuk perempuan. Karena perempuanlah yang paling gampang untuk mencari aib dari orang lain. Segala macam dari banyak hal. Jadi itu. Nah, ini kalau ini dijalankan maka hidup ini menjadi enak, menjadi nyaman. Bapak Ibu rahimakumullah, ayo momentum pilkada, ayo di antara kita saling menghormati. Ya, saling menghormati. Semua orang punya hak memilih kan ini dan dipilih kalau mencalonkan diri. Semua orang punya hak memilih dan dipilih. Saling menghormati haknya itu, tapi juga jaga jangan saling mencaci maki. Paham Bapak Ibu? Ya, jangan sampai, ayo jadikan pelajaran. Jangan saling mencaci maki. Karena akan saling berbalas kan. Ayo jadikan pelajaran. Apa yang terjadi ini memilukan, ya. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Nisar kan itu, nisar. Insyaallah. Ya Allah ya Rabbi. Lanjut ayatnya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu saling mencela. Wala tanabazu bil alqab.
Janganlah kamu saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik, panggilan buruk setelah orang itu beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu rahimakumullah. Allah mengajarkan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela dan jangan saling memanggil dengan panggilan atau julukan yang buruk. Perhatikan panjenengan, dalam Al-Qur'an Allah itu memberikan contoh dalam banyak hal. Bagaimana cara memanggil dengan panggilan yang paling baik. Panggilan yang paling baik itu adalah memanggil sifat-sifat terpuji pada diri orang itu. Panggillah orang itu dengan menggunakan sifat-sifat terpuji. Apa contohnya? Allah sering memanggil kita dengan panggilan mulia, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah dengan cara gitu. Artinya ketika panggilan kita ingin efektif didengar oleh orang yang dipanggil, panggil orang itu dengan cara menggunakan sifat paling bagus. Paling bagus. Meskipun mungkin nggak sepenuhnya bagus, tapi yang paling bagus yang kita kenal. Hindari menggunakan panggilan yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala, kajian kita sebelumnya itu jarang, amat sangat jarang menyebut nama sosok yang jelek namanya. Tidak menyebut nama orang dengan namanya karena kejelekannya. Tapi menyebut sifat jeleknya. Sifat jeleknya. As-Samiri, Fir'aun, itu bukan nama orang gitu. Sampai Abu Lahab itu bukan nama aslinya. Ya, Tabbat yada Abi Lahab bukan nama aslinya. Kan gitu. Kita sudah kaji kan, sudah kaji itu. Bahkan Nabi Allah juga mencontohkan memanggil Kanjeng Nabi dengan panggilan mulianya. Itu cara Allah mendidik kita. Jadi kalau Kanjeng Allah memanggil Kanjeng Nabi itu tak mapas bener. Andaikan pun memanggil dengan nama Muhammad diikuti dengan sifat mulianya. Muhammadur Rasulullah. Tapi juga banyak ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kenapa? Itulah cara kita menghormati orang lain dan kita akan dihargai panggilan kita. Jadi sampai karena ada juga menjadi sebab nuzul ini, ada salah seorang istri Nabi yang pendek. Saya sebutkan namanya ini. Ada si Nabi yang namanya Ummu Salamah. Jadi ada di antara si Nabi namanya Ummu Salamah. Ini ternyata tidak semampai berpendet terjadi, berpendet. Ummu Salamah itu berpendet. Bagi belok-ologan si pentet ada ini. Belok-ologan. Kata rajin Kanjeng Nabi. Belok-ologan sampai Allah menurunkan ayat wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi karena itu kebiasaan kita. Kita kalau biasa memanggil orang lain dengan cara yang sifatnya jelek, terlontar gak itu? Terlontar. Jadi ayo hormati orang itu dengan cara panggil dengan panggilan yang penuh hormat. Panggil dengan penuh hormat. Lebih baik kita lebih menghormati dibandingkan kita kurang menghormati. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan terjelek itu kalau orang sudah beriman, jangan sampai kita menyatakan orang itu fasik. Fasik.
"Hai si fasik." Padahal dia sudah beriman. Jadi itu gambaran orang yang panggilan terburuk itu memanggil orang yang beriman dengan panggilan fasik. Fasik ini sebenarnya orang yang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semuanya pasti ada dosanya. Pasti ada dosanya. Jadi kalau kita menyatakan, si fasik, seakan-akan diri kita ini bersih. Orang itu banyak dosa. Saya katakan tadi, ini bentuk kesombongan ketika kita memanggil orang lain dengan panggilan yang jelek. Nah, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka merekalah orang-orang yang zalim. Zalim itu Bapak Ibu rahimakumullah, itu jangan dipahami zalim hanya pada orang lain. Orang yang misalkan mencaci orang lain, memanggil panggilan yang jelek, itu bisa zalim kepada dirinya sendiri, namanya zalimun li nafsi. Kenapa? Karena ketika kita mencaci orang lain akan balas. Kalau memanggil orang panggilan jelek, dia akan balas. Memanggil dengan panggilan sebutan yang sepon, yang sepon Muhammad, dia akan balas. Itu namanya perilaku zalim. Tidak hanya menyakiti orang lain, zalim karena menyakiti, tapi juga zalim pada diri sendiri karena orang lain akan membalas perilaku serupa. Namanya zalimun li nafsi. Berhati-hatilah, karena hal ini akan merusak kehidupan bermasyarakat. Sendi-sendi hidup bermasyarakat akan hancur karena sikap-sikap kita yang tidak terkontrol seperti itu. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin menutup kajian ini dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Kanjeng Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah itu tidak memandang kepada bentukmu dan hartamu, tapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Kemuliaan orang dalam pandangan Allah bukan karena fisik kita, bukan karena kekayaan kita, karena semua itu sungguhnya dari Allah, tapi kemuliaan itu sungguhnya karena keimanan kita di hati dan perbuatan baik kita. Semua kita dipandang oleh Allah dengan pandangan terbaik ini. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan, saya pernah menyampaikan kajian sebelumnya, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Luqman yang digelari dengan Al-Hakim, Luqmanul Hakim. Luqman ini pencari kayu bakar. Nyari kayu bakar, ditumpuk, dijual. Tangannya kasar karena pekerja keras. Tangannya kasar karena dia mencari kayu untuk hidupnya. Untuk hidupnya. Luqmanul Hakim. Allah mengabadikan sebagai nama satu surah. Digelar dengan Al-Hakim, yang bijaksana. Nama aslinya cuma Luqman. Al-Hakim gelar yang disematkan oleh Allah langsung. Itu fisiknya jelek, hitam. Disebut dia orang hitam. Rambutnya keribunya orang hitam. Jadi apa rasa? Mun aing tak masuk punten iki. Karena keribu padat ya. Hitam legam, bibirnya tebal. Ini gambaran dalam sejarahnya. Cuma Allah kasih penghormatan luar biasa menjadi Al-Hakim. Luqman Al-Hakim disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena hati dan amalnya. Jadi yang pernah dicontohkan satu kisah untuk menutup ini. Luqman ini pernah diminta untuk menyembelih kambing. Ayo tolong sembelihkan kambing ini. Dan kemudian saya minta di antara kambing itu yang terbaik menurut kamu.
dibantu karena disembelihkan. Luqman mengambil lidahnya, diberikan pada pemiliknya. Ini anggota tubuh kambing yang paling baik. Pada satu ketika lagi disuruh minta untuk menyembelih kambing lagi. Ya, Luqman ini sama, ambilkan anggota tubuh dari kambing ini yang paling jelek. Apa yang diambil Luqman? Lisannya, lidahnya. Ketika diminta untuk mengambil yang paling baik, dia ambil lidahnya. Ketika diminta untuk mengambil yang paling jelek, dia juga ambil lidahnya. Heran si pemilik kambing ini. Kenapa demikian? Karena sungguhnya orang itu bisa menjadi baik untuk dirinya maupun kepada orang lain, karena lisannya juga bisa menjadi jelek karena lisannya. Dalam sebuah ungkapan yang populer disebutkan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena bergantung kepada bagaimana ia menjaga lisannya. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.